Tadi ada yang ketinggalan waktu saya omongkan, jadi saya tambahkan sedikit kecenderungan ya. Jadi kecenderungan kenapa saya membayangkan di masa-masa yang akan datang puisi itu masih tetap akan dibaca dan ditulis, itu berdasarkan yang saya lihat di komunitas saya, di komunitas yang saya kunjungi, yaitu komunitas santri. Itu modal saya berpijak untuk memperkirakan yang akan terjadi di masa depan. Soalnya Mas Royan, perkiraan saya itu sering tidak meleset. 2011 saya memperkirakan, ya, Anda masih bisa mencari jejaknya. Saya akan memperkirakan kiai-kiai itu sudah mulang kitab dari Zoom. Anda bisa cari sendiri. Mereka sudah menggunakan Zoom, jadi pergi kemana-mana. Mereka orang ini pakai salin dan satunya disediakan di rumah. Ya ternyata alhamdulillah sejak ada corona, itu ternyata kejadian beneran. Ya, jadi saya meyakini kekuatan pikiran yang ada di tempat kita itu akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Waktu dulu kita nonton film Centurion. Jadi ada film Centurion dan Silverhawk itu. Dulu ada bayangan ada SPBU di angkasa, terus ada hotel di angkasa itu loh ya. Dan sekarang ya kita sudah melihat bagaimana ada hotel di kedalaman laut seperti di Dubai. Jadi apa-apa yang kita bayangkan itu sebetulnya mungkin berubah dalam bentuk yang berbeda. Orang dulu di zaman saya, orang pengen pergi ke Jakarta, jaraknya dari rumah ke Jakarta itu kan 980 km. Pengen cepat ke Jakarta, mereka tidak mungkin naik kuda secepat dibikin cepat. Makanya ada namanya ilmu kersok bumi, buminya yang dikerutkan. Nah, sekarang itu orang lipat bumi. Sekarang itu tetap bisa menjangkau Jakarta dengan cepat. Bukan buminya yang dikerutkan, orangnya yang dipercepat. Nah, itu jadi tujuannya tetap sama sebetulnya. Kemudian soal ChatGPT tadi, saya tetap meyakini kenapa puisi akan ditulis dari hati seseorang. Karena begini, sebetulnya mereka itu sama-sama punya hati. Manusia itu punya hati sanubari, punya kecerdasannya itu hati sanubari. ChatGPT itu kecerdasannya itu disebut algoritma, binatang itu kecerdasannya disebut dengan insting. Nah, itu punya kecerdasan masing-masing dan kecerdasan itu punya jalan sendiri-sendiri. Jadi kalau ada binatang cerdas itu sebetulnya tidak cerdas karena yang berpikir itu cuma manusia. Mereka itu hanya membaca dari insting. Insting itulah yang disebut dengan cerdas. Sama dengan ChatGPT. Mereka hanya mengumpulkan data, ini kebiasaannya. Kita tahu kan, sekali kita klik Nikita Mirzani dan teman-temannya yang keluar terus gitu loh contohnya. Itu yang dibaca itu kita aja. Jadi kita contohnya deh ya. Terima kasih Bapak Yai Faizi. Untuk pertanyaan sesi pertama saya langsung buka 4 pertanyaan ya biar cepat karena beliau ini sudah mulai lelah karena perjalanan dari Sumeneb Bangkalan ini. Oh iya enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa saya buka ya santai saja ya. Jadi beliau sudah bisik-bisik Mas Royan tadi santai saja. Ya nanti kalau ada babak tambahan nanti semisal extra time ya enggak apa-apa ya. Anunya juga ditambah juga ya. Jadi oke, Mas, Mbak, Bapak, Ibu ya siapa yang tanya? Ya. Ya boleh ke depan langsung, Mbak, Mas. Mik. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai dan juga Kak Royan Julian yang pernah saya temui jadi seorang juri dari perlombaan sebuah puisi dan juga seorang sastrawan di Madura. Perkenalkan, nama saya Sofiullah, mahasiswa STKIP BRI Bangkalan semester 7. Ada kata-kata ini dari Sultan Syahrir pernah mengatakan, hidup yang tidak diperjuangkan adalah hidup yang tidak dapat dimenangkan. Kemudian Socrates
menyusun hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak berharga. Kemudian saya mendukungnya, hidup yang tidak dipikirkan adalah hidup yang tidak sehat. Dan ini adalah kata-kata yang bikin kita harus menulis. Hidup yang tidak mau menulis adalah hidup yang ingin matinya diinjak-injak. Ini berbicara tentang generasi. Aslinya berbicara tentang generasi, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita melangkah untuk jauh ke depan tentang sastrawan di Madura. Sebetulnya sekarang itu sudah banyak tantangan, banyak sekali sesuatu hal yang bikin kita terpengaruh untuk tidak menulis sebuah puisi, ataupun kita jarang menulis, kita jarang membaca sebuah buku, sebab ada teknologi yang canggih. Dengan berkembangnya teknologi yang canggih ini, mungkin seperti yang disampaikan di depan tadi, bisa melihat puisi atau bisa mencari puisi hanya dengan lewat ChatGPT, dan itu memang nyata bisa dicari. Nah, sebetulnya tadi terjadi dikotomi, pertentangan antara yang satunya dari Kiai itu menyatakan biasa-biasa saja untuk kedepannya tentang teknologi ataupun lain sebagainya, tapi dari Kak Royan Julian justru lebih menakutkan karena generasi selanjutnya takut terpengaruh dengan teknologi tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau memang apakah seorang sastrawan tidak punya tanggung jawab? Apakah tidak merasa khawatir? Apakah tidak merasa takut kalau misalnya generasi selanjutnya ini sangat terpengaruhi oleh teknologi tersebut? Apakah tidak merasa takut? Ini secara konvensional. Kalau menurut pribadi mungkin ya terserah, yang penting saya berkarya. Masalah lainnya yang berkarya atau tidak itu terserah mereka. Mungkin anggapan pribadi seperti itu. Tapi secara konvensional, bagaimana? Apakah seorang sastrawan itu tidak punya tanggung jawab untuk memberikan langkah ke depannya kepada generasi selanjutnya? Nah, apa alasan Bapak atau kekhawatiran Bapak ini sehingga generasi selanjutnya ini tetap aktif walaupun ada teknologi yang lebih canggih, bisa membuat puisi dari Google misalnya? Seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk saya lupa tadi namanya Mas siapa Mas? Sofi ya. Suaranya lemah lembut ya. Oh, minumnya es teh apa enggak? Enggak, suaranya ini lemah lembut ya. Ya. Berikutnya silakan yang mau bertanya. Oh, untuk Mas Sofi ini pertanyaan untuk siapa? Mereka berdua apa yang kanan, apa yang sebelah kiri? Oh, kedua-duanya ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, monggo Mas. Bebas Mas. Yang megang mic pilih ya. Perempuan kalau bisa ya. Suara-suara perempuan ini agak bikin ya, berdiri Mbak atau ini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa STKP PGRI Bangkalan. Sangat menarik pembahasan daripada kedua narasumber dan yang dibawakan oleh moderator yang sangat lucu bagi saya. Di sini temanya masa depan kesusastraan di Madura. Sesuai yang disampaikan oleh narasumber pertama, yakni Pak Yai, mengatakan bahwa Bangkalan ini lebih ke ranah politik dibandingkan kepenulisan. Saya teringat ke perkataan Imam Ghazali yang mengatakan seperti ini.
Jika bukan anak orang kaya pun juga bukan ulama besar, maka menulislah, seperti itu. Nah, kemudian dari narasumber yang kedua mengatakan bahwa mahasiswa ini susah sekali membaca buku, apalagi menulis. Nah, bagi saya, kenapa kemudian mahasiswa ini susah untuk membaca buku dan menulis, membuat karya? Itu dikarenakan beberapa pikiran positif yang seringkali muncul di dalam pikirannya. Yang pertama gini, ketika mereka ingin melakukan sesuatu, pikiran negatif ini seringkali datang dengan sendirinya, yang selalu beranggapan bahwa saya tidak bisa saya tidak bisa membuat apa-apa, dan saya tidak layak, bahkan saya tidak hebat orang-orang di luar sana, seperti itu. Nah, kemudian juga ada pikiran negatif lainnya yang mengatakan, dan ini datangnya dari orang lain, siapa kamu? Kamu tidak akan bisa untuk membuat ini, membuat itu, dan lain semacamnya. Sehingga kita terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif tersebut, sehingga kita enggan untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu tersebut. Dan artinya pikiran negatif ini datang kita ingin melakukan sesuatu, kita terlalu panjang memikirkan ke masa depan. Contoh, ketika saya menulis buku, ya buat apa saya menulis buku? Wong saya di masa depan tidak tahu. Pun ketika kita tidak menulis buku, mungkin saya akan menjadi bos. Contoh misal seperti itu. Ada pula pikiran negatif yang datangnya ini dari masa lalu. Banyak kemungkinan besar mahasiswa ini seringkali melakukan suatu di masa sebelumnya, kemudian mengalami sebuah trauma yang kemudian ketika ingin melakukan kembali ini sangat susah. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ketika seseorang ini ingin melakukan suatu, entah itu membaca buku atau menulis karya, kita tidak terpengaruh oleh pikiran negatif yang kemudian datang ketika kita ingin melakukan suatu atau tanya dari orang lain. Terima kasih. Berikutnya ada yang ini? Ada lagi, Mas? Oke, mungkin dari cewek. Ya, cari Mas. Cewek. Ada. Joko dari biar tidak STKIP terus. Joko ada. Kalau enggak ya Joko Meleng boleh. Cip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyapa yang di belakang dulu ya, Pak Yai, Mas Ryan, bidadari surga ini. Dari tadi saya genteng dari pagi. Bidadari surga, tolong jawab saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugelela Pak Bilem ya, Pak Bilem. Saya genteng Kiai. Mas Ryan, salam kerong, Kiai Faisi. Jumpa lagi. Sebenarnya saya simpel aja. Tadi kayak Pak Isi tidak tahu apa yang dibicarakan karena saya telat. Ada maulid di rumah. Insyaallah dapat dua. Yang saya tanyakan dari yang dibicarakan Mas Royan tadi, masalah ChatGPT ya, hasil eksperimennya gitu. Yang saya tanyakan itu kan yang dipaparkan tadi hasil karya. Yang saya tunggu itu bukan hasil karya yang sebenarnya, pendapatnya Mas Royan tentang karya personal dan karya AI itu. Yang saya tanyakan itu hasil analisanya apa? Soalnya dari apa yang saya dengar tadi, ini algoritmanya, teknik algoritmanya AI itu tekniknya hanya melakukan inversi, penegasian dari ada tiada. Jadi
misalkan tadi di atas bukit ya, diganti di atas batu yang rata, cuman penegasian aja algoritmanya seperti itu. Jadi dia tidak mengungkapkan sesuatu yang nanti ada di Sumenep itu, alam di Sumenep yang nanti terganti tadi ada gerinda tetap gerinda, nggak ada yang lain, apa pesawat-pesawat yang terbang atau air yang sudah memecah belah batu itu kan. Saya lihat sekarang benda paling tajam itu air dengan tekanan yang kuat, dia bisa membelah besi itu. Apakah mungkin ini terjadi di Madura ya entah 20 tahun ke depan atau 10 tahun lagi itu. Saya ada kelemahan gitu menurut saya Mas Ryan, karena gini, seperti yang ditanyakan Mas Sofi tadi ya, saya tidak perlu khawatir. Kenapa? Selama manusia masih berekspresi, dia tidak akan puas menggunakan ChatGPT tadi. Karena bagi saya ekspresi adalah kebutuhan, sedangkan puisi itu adalah bagian dari ekspresi manusia kan gitu. Kecuali untuk lomba untuk cari duit, ya mungkin saya akan pakai itu lebih cepat kan gitu Mas Ryan. Kalau untuk mengekspresikan kemarahan, ini juga sejalur dengan apa yang dikatakan Mas Wiharyanto tadi siang, tadi sore. Dia memotivasi teman-teman dengan apa? Tulis dari tragedi yang dialami. Jadi dia mengungkapkan bagaimana algoritma itu bisa mengungkapkan isi hati saya, kan itu. Saya tidak akan pernah puas sampai kapanpun, sekalipun saya menggunakan tadi. Saya sudah memerintah dia, cuman saya tidak puas kalau saya tidak marah dengan kemarahan saya itu sendiri. Kalau saya hanya marah dengan algoritma, saya tidak akan pernah puas. Itu. Jadi Mas Sofi, saya tidak akan pernah khawatir dengan itu. Oke. Cuman itu aja analisanya Mas Royan terhadap tadi belum disampaikan. Sekian, terima kasih. 3 orang, 1 lagi. Ya, Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Salsabila, mahasiswi STKIP PGRI Bangkalan semester 3. Izin bertanya, apakah ada kemungkinan muncul genre puisi baru yang menggabungkan antara tradisi lisan Madura dengan tren puisi kontemporer di masa depan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain gak usah dijawab, yang bidadari aja yang dijawab. Oke, makasih Mas Joko, ini ada-ada aja. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jadi saya akan mulai Pak Kiai dulu ya untuk jawab pertanyaan yang pertama dari Mas Sofi ini. Mas Sofi ini kemungkinan ya pertanyaannya bagus ya. Bagaimana tanggung jawab sastrawan kepada generasi berikutnya, Pak Kiai ya. Begitu ya Mas Sofi, jadi tanggung jawab misalnya. Poinnya seperti itu. Saya menjawab pertanyaan Mas Sofi sekaligus merespon pernyataan Mas Royan tadi, kenapa penyair-penyair di Madura itu lebih asik menikmati gaya puisi liris sebagaimana dilakukan oleh sebelum-sebelum mereka, dan sangat sedikit sekali yang melakukan eksperimen bentuk ya. Itu mungkin juga berhubungan dengan yang Anda tanyakan. Jadi dalam dugaan saya, penyair-penyair Madura itu kebanyakan sudah mengawali karirnya kepenyairannya itu dengan orientasi pragmatis. Nah, jadi dia takut kalau misalnya nanti puisiku nggak bermanfaat, wah gitu loh. Takut nggak berguna. Mereka takut bermain teater. Apa gunanya teater? Nanti kalau kamu buang-buang waktu, apa manfaatnya? Ada nggak gunanya teater ini untuk masa depan orang Madura, untuk santri? Bisa nggak teatermu ini dibawa untuk modal nikah misalnya? Itu, jadi sepertinya itu
yang menghuni dalam pikiran-pikiran para penyair di Madura atau bahkan seniman-seniman di Madura, sehingga mereka lebih asik, lebih suka berkarya mengikuti arus besarnya aja, ubah sedikit. Yang penting target saya tercapai, yaitu menyampaikan pesan. Pesan ini harus sampai kepada pembaca, kepada penonton, kepada pendengar. Itu mungkin dugaan saya saja. Makanya kalau tadi Mas Royan kemudian membawa-bawa kemiripan dengan orang Cina dan segala macamnya, ya itu pandangan dia. Tapi saya nggak sampai ke situ mikirnya saya lihat orang Madura ya bikin puisi ya pokoknya sebisa mungkin ini bisa dipahami lah, sedikit gelap oke, tapi harus ada kemungkinan penafsiran bisa dibuka. Jadi makanya tidak banyak orang yang melakukan eksperimentasi seperti Fauzi misalnya, yang gelap-gelapan seperti misalnya puisi-puisinya W. Haryanto, itu nggak banyak, bahkan nyaris nggak ada di Madura. Rata-rata ya seperti yang dikatakan Royan Julian itu. Begitu juga Anda kalau melihat pementasan drama di pondok pesantren ya cenderung drama-drama realis, sandiwara, itu aja. Jarang yang misalnya kemudian mengeksplorasi tubuhnya pakai bahasa teater tubuh misalnya, tidak banyak sih. Nah itu dugaan saya kenapa di Madura itu banyak orang yang melakukan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Jadi dia meneruskan saja dengan tambah sedikit, ubah sedikit, tambah sedikit, ubah sedikit, modifikasi sedikit aja. Itu yang menjadi tanggung jawab dia. Jadi memperpanjang estafet itulah yang dia lakukan, yang dipertanggungjawabkan kepada generasi berikutnya. Pokoknya saya harus menciptakan pembacanya dulu yang harus diciptakan. Nanti kalau tidak punya pembaca ngapain juga nulis. Nah, itu pikiran yang kedua. Saya juga ini ya, yang juga mungkin perlu disampaikan kepada banyak publik, karena ini yang sering saya sampaikan kepada orang. Kenapa kamu harus menulis? Itu sama dengan pertanyaan kenapa kamu harus belajar. Jadi kita belajar sastra tidak harus menjadi sastrawan. Sama misalnya dengan kita disuruh menulis tidak harus menjadi penulis. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat kita menulis itu melatih cara kita berpikir melalui kata-kata. Bagaimana kita menata, bagaimana kita membuat konstruksi tulisan itu yang mudah dipahami, yang kokoh. Gimana kalau kita buat penalaran, gimana kalau kita bikin analogi, kan begitu. Beda dengan orang ngomong kan. Kalau kita lihat orang ngomong, kita lihat orang ceramah kan bisa bolak-balik dia. Tapi tidak demikian dengan orang menulis. Kita harus dilatih. Kita harus punya badan tulisan, kita harus punya kerangka tulisan lebih dulu. Nah, itulah yang kita butuhkan dengan menulis. Jadi dengan demikian kita bisa melatih, sehingga apabila kita mau menyampaikan gagasan kepada orang lain itu akan lebih benar. Jadi Anda belajar membaca, Anda belajar menulis, Anda belajar sastra, tidak harus menjadi penulis, tidak harus menjadi pembaca, tidak harus menjadi sastrawan. Itu cara kita menghargai anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita melalui otak kita, melalui hati kita, melalui perasaan kita gitu. Saya contohkan gini, ada seorang yang menerobos lampu merah, padahal lampu merah ya, dia terobos terus ya mbak berpolisi, pak mak lanjut menerobos, cetak celok tali pak, boh lo tali berema, cek lampu merah, boh cetak kenal, ternyata benih lampu, nah tapi pak polisi nah. Jadi kita lihat orang itu kalau kena tilang itu alasannya satu, tidak tahu. Maaf pak, saya nggak tahu kalau lewat sini satu arah. Jalan apa itu? Sana nang Junuk kepada. Nah, kepada kan. Ya itu kalau kena tilang dulu pada pasti alasannya nggak tahu. Maaf pak, saya tidak tahu. Sama juga dengan jalan Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan itu nggak boleh di Surabaya, nggak boleh ambil paling kanan. Nanti kalau depannya kan sudah bapaknya sudah nunggu di depan tuh.
Kalau kena tilang alasannya pasti tidak tahu. Nah, itu dia bedanya. Jadi sebetulnya alasan tidak tahu itu tidak masuk akal, karena sebelum orang itu belajar mengemudi, dia harus tahu rambu-rambu lebih dulu. Dan itu bukan tugas polisi, tugas kita yang belajar itu loh. Kita harus mencari tahu dulu, jangan dikasih tahu. Cari tahunya, kalau nggak nemu ya tempe, gitu kan? Harus cari tahu dulu. Nah, gimana caranya? Dengan membaca, dengan mempelajari. Membaca membuat orang menjadi tahu, tapi tahu tidak selalu datang dari membaca. Kadang-kadang dari Sumedang gitu. Ya. Jadi alasan tidak tahu itu tidak masuk akal sebetulnya. Itu jadi orang tahu rambu-rambu, tahu jalan, tahu aturan segala ini, itu hukumnya sama dengan orang wudhu sebelum sholat. Tidak wajib memang wudhu, tapi kalau mau sholat wajib wudhunya. Sama dengan orang tidak wajib tahu rambu-rambu, tapi kalau sudah naik ke jok sepeda motor, sudah naik mobil, maka wajib tahu. Jadi alasan nggak tahu nggak masuk akal. Makanya kan ada aturan, kamu harus tahu, kamu harus membaca. Saya kira problem kita di situ. Orang jadi malas membaca, orang malas belajar sastra, karena dia harus mau ajar sastra, usaha titip penyair, mau titip penyair, usaha jarang mandi, usaha gembel, usaha gitu loh misalnya. Jadi mestinya kita harus memberikan penjelasan seperti itu. Oh, kamu harus membaca sastra, bukan karena kamu itu harus jadi penyair, enggak. Karena memang itu modal dasar kamu untuk berpikir, untuk maju, untuk memikirkan yang macam-macam, yang aneh-aneh gitu misalnya. Tuh. Terus yang kedua yang buat Mas Abdurrahman, bagaimana cara kita melawan pikiran-pikiran negatif seperti itu ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi sebetulnya sudah ya. Bagaimana kita kekuatan pikiran itu sebetulnya sangat hebat. Anda kalau pernah lihat sulapnya Deddy Corbuzier itu kan hanya kekuatan pikiran. Bagaimana kekuatan pikiran itu cenderung melahirkan sesuatu yang kita pikirkan. Saya memikirkan ini, maka kemungkinan terjadinya itu benar-benar terjadi. Karena apa? Kita tahu ada namanya mestakung ya, semesta mendukung, semesta melingkupi, semesta mendorong. Pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran kita itu akan membentuk pribadi kita untuk mengarah dan menyetujui yang kita pikirkan. Dan itu terkoneksi hubungannya dengan semua lingkungan kita. Anda kalau punya pikiran buruk terhadap sekelompok itu, maka pikiran buruk itu akan terus membawa Anda, dan juga lingkungan Anda itu akan berpengaruh. Karena Anda sekarang ada lagi tren buku yang sangat terkenal, siapa yang itu? Atomic Habits, ya, kemarin sempat baca. Kebiasaan-kebiasaan kecil ya, yang itu kemudian menjadi kebiasaan besar. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan kecil, kemudian ia menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan itu kemudian diikuti orang lain, itu kemudian menjadi tradisi. Tradisi itu kemudian dirayakan bersama-sama, kemudian ia menjadi sesuatu yang lumrah, yang wajar, yang bukan tradisi lagi, tapi sesuatu yang natural akhirnya. Nah, ini saya contohkan kembali ke jalan raya. Anda kalau tahu, dulu seingat saya dari kecil ya, bahkan mungkin sampai saat ini kita itu dilarang nyalip lewat jalur kiri. Itu ada aturnya, dilarang nyalip lewat jalur kiri sebelum jalan diperlebar ya. Sekarang kan gelis kan lebar. Terus di beberapa daerah, di daerah Patemon sudah lebar gitu. Di jalan yang ruasnya cuma satu lajur itu tidak boleh lewat kiri. Tapi sepeda motor tuh banyak yang lewat jalur kiri. Dan orang-orang melakukannya karena ada satu dua, tidak ada teguran, pemerintah tidak hadir, polisi tidak hadir. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan kecil itu menjadi kebiasaan, dan setelah menjadi biasa seolah-olah itu menjadi tidak salah. Nah, di kampusnya Mas Royan itu ada lampu merah di utaranya IAIN Madura, di selatannya Unira. Itu ada lampu merah yang setiap kali saya lewat di situ tidak ada satupun orang yang berhenti. Padahal di situ ada tulisnya roda 2 jalan terus. Tidak ada satupun. Saya punya rekaman banyak sekali. Setiap ada di situ saya rekaman. Kenapa? Karena orang melakukannya bersama-sama.
Jadi sekali kita melakukan kesalahan bersama-sama, yang benar pun akan tampak salah. Nah itu dia. Jadi kesalahan yang dilakukan bersama-sama itu akan tampak seolah-olah kebenaran, dan jika hanya ada seorang yang melakukan kebenaran akan tampak seperti orang tolol di tengah orang-orang yang melakukan kesalahan bersama-sama itu. Nah ini kaitannya dengan bagaimana cara kita melawan pikiran-pikiran negatif itu. Makanya meskipun saya sebetulnya tadi itu tidak benar-benar terobsesi atau berambisi bagaimana masa depan penyanyi Madura, ya saya sampaikan saja, saya positif saja melihat kejadian-kejadian begini. Orang di depan itu pasti akan begini, pasti akan banyak penyair lahir. Mereka tidak akan takut dengan ChatGPT. ChatGPT akan punya masalah sendiri, dan orang juga akan menyelesaikan masalah-masalah itu kelak di masa yang akan datang. Dulu saya sebetulnya sebelum ada ChatGPT sudah membayangkan, karena saya dulu punya handphone namanya Xperia 5 itu ya, Xperia. Itu bagi saya menyebutnya itu sebagai otak eksternal. Ingat saya tahun 2012. Bagi saya ini handphone ini sangat canggih. Apalagi kemudian ada Siri di iPhone. Hai Siri, nah, di iPhone ya. Saya tidak punya iPhone, tapi saya tahu di iPhone itu ada Siri. Hai Siri, tolong bangunkan saya pukul 5 pagi. Nanti Siri, baik, saya akan set alarm pukul 5 pagi. Jadi modalnya kan di situ. Jadi Siri, tolong carikan saya warkop paling murah paling dekat dari Long Gledek misalnya. Oke, saya akan mencarikan warung yang paling murah. Nah, jadi Siri itu modalnya apa? Modalnya nyari dari Wikimapia dan Google Map. Gitu aja ya. Langsung nyari. Jadi sebetulnya bukan Siri yang mencarikan, dia hanya membantu kita mengarahkan ke situs-situs yang akan kita cari. Jadi itu sama dengan istilah dengan mencari nemu di Google. Bukan nemu di Google. Google hanya mengantarkan Anda ke situs-situs yang sesuai dengan algoritma dan keinginan kita yang diketik di Google itu. Nah makanya pikiran-pikiran negatif itu memang tidak saya munculkan, karena dengan harapan itulah yang akan muncul di masyarakat. Kalau memang saya lihat kenyataan seperti yang katakan, iya memang jangankan punya orang lain, punya saya juga liris-liris begitu kok karyanya. Kalau urusannya ChatGPT ini, nah ini urusannya Mas Royan, dan juga pertanyaannya dari Mbak Salsabila tadi, apakah mungkin kita memadukan antara tradisi lisan dengan tradisi kontemporer? Ya juga Mas Royan, karena beliau dosen sastra di Unira. Kalau saya kan bukan dosen sastra, jadi saya nggak tahu. Jadi Mas Royan ini kebagian semuanya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Mas puas ya, kalau tidak puas ya di belakang nanti. Ya. Pertanyaan 3 dan 4. Baik, Sofi, sebenarnya saya tidak khawatir ya dengan artificial intelligence. Kita bisa berkolaborasi, ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan Joko. Bahkan saya berpikir bahwa nanti di masa depan manusia tidak hanya berkolaborasi dengan AI, tetapi juga dengan entitas-entitas yang lain. Tadi kan Kiai Faizi bilang bahwa hewan non manusia itu tidak bisa berpikir. Tapi ada penelitian terbaru, penelitian neuroscience, bahwa beberapa hewan, beberapa spesies itu memiliki akal budi yang sama dengan manusia. Lumba-lumba, bonobo, simpanse, orang utan. 4 itu. Jadi mereka bisa berpikir seperti manusia. Bahkan individu-individu sapi itu juga bukan spesies sapinya ya, tapi beberapa individu sapi itu memiliki akal budi yang sama dengan manusia. Sehingga saya berpikir bahwa kelak di masa depan itu manusia juga bisa berkolaborasi dengan hewan-hewan berakal budi itu untuk membuat puisi. Katakanlah misalnya makaka itu memiliki 300 kosakata. Monyet itu loh, monyet berekor panjang yang biasa ada di Madura itu memiliki 300 kosakata. Dan beberapa ilmuwan itu memang mempelajari, katakanlah Jane Goodall itu mempelajari, dia ahli simpanse. Bagaimana seandainya misalnya kelak kita berkolaborasi dengan Jane Goodall untuk membuat simpanse ini bikin puisi, tapi dengan bantuan Jane Goodall tentu saja, yang bisa bahasa simpanse. Apa yang Jane Goodall tahu tentang bahasa simpanse itu nanti yang jadi puisi. Termasuk misalnya bisa jadi di masa depan
kita berkolaborasi dengan bisa bikin festival sastra alam gaib misalnya. Jadi di situ Jelangkung itu kan dia nulis juga ya. Itu bisa lah nanti misalnya dikolaborasikan, kita minta bantuan Ki Joko Bodo dan juga minta dikolaborasikan dengan ilmu alam bawah sadarnya Sigmund Freud untuk bikin puisi roh halus tadi, katakanlah seperti itu. Jadi saya berpikir sampai sepanjang itu. Nanti kritikus sastra pun, saya pernah menulis ini di majalahnya Dewan Kesenian Jakarta, bisa jadi kritikus sastranya adalah kritikus AI, kritikus sastra AI dan sebagainya. Jadi kemungkinan semacam itu sebenarnya sesuatu yang ya saya biasa, sebagaimana misalnya Kiai Faizi, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena ketika kita sudah sampai pada masa itu ternyata ya biasa-biasa saja, tidak ada yang menakutkan tentang hal itu. Nah ini sekaligus Joko misalnya tadi, AI kan tidak bisa mengungkapkan perasaan hati kita, melampiaskan kemarahan kita. Itu kan sebagian penyair, itu kan penyair romantik gitu kan. Penyair gerakan romantik itu memang penyair yang mendefinisikan puisi sebagai luapan hati, luapan jiwa. Itu kan definisi puisi menurut para penyair romantik. Tapi kemudian definisi tersebut kan dipatahkan misalnya oleh T.S. Eliot. Kita mestinya berjarak pada personalitas diri kita sendiri. Kita tidak menyertakan kepribadian kita sendiri untuk menulis puisi. Sehingga puisi di situ fungsinya bukan medan untuk melampiaskan emosi, tetapi juga di situ puisi fungsinya sebagai medan kreativitas itu sendiri. Disitulah kita bisa berkolaborasi misalnya dengan artificial intelligence. Jadi Joko, tidak semua penyair itu ingin melampiaskan perasaannya melalui puisi, tetapi ada memang puisi-puisi yang dibuat untuk membuat jarak antara penyair dengan apa yang dia tulis, escape from personality, itu kan menurut T.S. Eliot. Maka kemudian salah juga ketika misalnya menghubungkan antara puisi dengan penyairnya. Puisinya berbunga-bunga, puisinya merah jambu, dan kita berpikir bahwa penyairnya sedang jatuh cinta. Kan nggak selalu seperti itu. Ada puisi-puisi yang memang sangat berbeda dengan kepribadian, latar belakang sosial si puisinya, gitu kan, puisinya. Antara penyair dan puisinya itu sesuatu yang berbeda. Kalau tujuan Joko ya tentu saja tidak pas ketika misalnya Joko mau nulis puisi dan puisinya dibantu oleh ChatGPT. Itu tidak pas, karena memang tujuan Joko tadi adalah melampiaskan perasaannya. Saya kira jelas gak Joko kira-kira? Kemudian puisi lisan, apakah bisa digabungkan dengan puisi kontemporer? Sebenarnya itu kan sudah sejak dulu ya. Bahkan puisi itu sendiri sebenarnya adalah manifestasi artefak dari apa yang kita sebut sebagai sastra lisan. Ini istilah yang paradoks sebenarnya ya. Sastra itu kan artinya ya tulisan, tapi lisan gitu kan, tulisan digabungkan dengan lisan. Karena puisi-puisi misalnya seperti karya Homerus, Ilias dan Odysseus, Mahabharata, kemudian yang di Nusantara itu misalnya ada Surek Ilagaligo, itu kan sebenarnya, atau yang paling tua Gilgamesh, itu kan sebenarnya dari kelisanan semua, tapi kemudian diartikulasikan lewat tulisan. Jadi sebenarnya apa yang disebut sebagai puisi itu sebenarnya sisa-sisa dari kelisanan kita. Maka kemudian puisi itu mengandung persajakan. Itu berbeda dengan prosa. Puisi mengandung persajakan karena memang dia merupakan kelanjutan dari kelisanan. Orang zaman dulu mengajarkan itu kan melalui puisi lisan tadi. Kenapa melalui puisi? Biar mudah dihafal, makanya berima. Biar mudah dihafal daripada prosa gitu kan susah. Al-Quran itu mudah dihafal oleh banyak orang, itu karena dia mengandung bunyi tadi, mengandung irama. Kalau cuma prosa susah.
berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kan lebih mudah dihafalkan misalnya daripada dongeng kancil. Dia tidak berpola. Itu. Makanya puisi, tapi kemudian puisi jauh melangkah. Puisi-puisi sekarang cenderung misalnya beberapa penyair tidak berima lagi, bahkan cenderung naratif sekali sebagaimana prosa. Maka kemudian muncul misalnya puisi balada dan sebagainya. Jadi sudah sejak dulu puisi-puisi pujangga baru itu mengadopsi pantun, mengadopsi syair, kemudian dikembangkan oleh penyair-penyair setelahnya, Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad dan sebagainya. Itu. Yang lucu itu Rustam Effendi, dia menolak pantun tetapi dengan cara berpantun. Anda misalnya baca itu di buku puisinya. Kemudian saya kira itu bisa dipahami nggak? Kira-kira. Jadi sangat bisa puisi kelisanan. Sekarang ya dongeng-dongeng yang kita dengar itu kan sebenarnya lisan semua, tetapi kemudian sekarang jadi tertulis. Si Kancil, Timun Mas dan sebagainya itu kelisanan semua, tetapi kemudian ditulis. Bahkan dikembangkan oleh para sastrawan sekarang, misalnya didistorsi, didekonstruksi dan sebagainya. Malin Kundangnya ternyata bukan Malin Kundang yang durhaka, tetapi ibunya yang salah paham dan sebagainya. Itu dibikin seperti itu. Kemudian ini sebenarnya bagaimana pikiran negatif tadi loh, dan ketidakmampuan generasi Z misalnya untuk melakukan sesuatu. Saya melihat ada satu hal yang membuat kita itu tidak cepat berkembang, yaitu satu mental instan tadi, pengennya cepet-cepet, yang lain sukses gitu kan, kita kepengen cepet, kita bikin usaha yang kepengen seperti dia cepet kaya, katakanlah begitu. Padahal misalnya si orang tadi yang kaya itu berdarah-darah, tetapi kita pengen cepet, dan karena kita tidak sukses, kita kemudian menyerah, pindah ke lain hal. Jadi kutu loncat itulah yang membuat kita tidak cepat berhasil ketika kita ingin melakukan sesuatu. Virus FOMO kupikir juga membuat kita terdistraksi. Kita punya tujuan tertentu nih, tapi gara-gara kita sering melihat Instastory, status WA teman kita lagi musim biliar misalnya, kita pengen main biliar juga, padahal kita nggak pengen jadi atlet, kan begitu. FOMO itu fear of missing out gitu kan, tidak mau ketinggalan kereta. Kita tidak fokus terhadap apa yang ingin kita lakukan, itu yang membuat kita tidak cepat berhasil mencapai cita-cita kita. Kalau berdasarkan penelitian, orang kalau kepengen menjadi profesional, dia harus melakukan sesuatu yang ingin dicapai itu. Dia harus berlatih selama 10.000 jam. Itu kalau kepengen kita jadi profesional, atau 10 tahun lah melakukan hal yang sama. Jangan ganti-ganti fokus pada satu hal. Tetapi kalau ganti-ganti ya kita tidak akan berhasil. Saya kira itulah, Mas Eko. Apa ada lagi pertanyaan? Satu atau dua? Tadi Pak Yai Faisi boleh dilanjutkan 1-2 ya, selama penonton masih kuat ya mendengarkan. Mas, ada? Kalau tidak ada saya tutup. 1 ya. Cewek ada lagi? Biar variatif. Cewek ada. Ya, bidadarinya Mas dicari Mas, dipaksa. Dada ya Mas, ya langsung biar tidak malam, kasihan mahasiswa. Cek, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ariwisnu, saya alumni STKIP PGRI Bangkalan angkatan 2020. Langsung saja ke pertanyaan biar tidak terlalu lama-lama. Mengenai eksperimen bentuk tadi, para pemateri, sebenarnya apakah ada dampak buruknya jika teman-teman Gen Z ini banyak sekali tidak mengeksperimen bentuk pada karya-karya sastranya? Apakah ada dampak buruknya
sebaliknya, apakah ada dampak baiknya jika kebanyakan dari Gen Z kita ini banyak melakukan eksperimen bentuk pada karya sastranya? Lalu pertanyaan yang kedua saya tujukan untuk pemateri pertama. Bentar. Oke, saya rasa ini sesi diskusi paling kocak ya sebenarnya teman-teman, karena pemateri kita saya rasa lebih mendekatkan diri kita kepada audiens kita di sini. Saya tujukan pertanyaan ini untuk Bapak Kiai karena saya rasa Bapak Kiai kan tidak mencerminkan orang tua yang sekarang, namun jiwanya masih muda Bapak, karena dari awal sudah membahas YouTube, website ini, teknologi, bahkan saya yakin di antara teman-teman tidak ada yang membawa buku tulis seperti buku yang Bapak Kiai bawa ini. Mungkin sekarang sudah berbentuk binder atau notes gitu ya teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak Kiai, bagaimana cara Bapak Kiai untuk mungkin di santri-santrinya untuk bisa lebih memodernisasi karya sastra, padahal banyak di pondok pesantren pada umumnya itu membatasi santri-santrinya untuk mengakses internet atau gadget itu sendiri, Ustaz. Mungkin itu saja pertanyaannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Tidak ada ya? Cukup Pak Yai, langsung aja. Oh Mas. Baik, apa dampak buruk nggak melakukan eksperimentasi bentuk? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada dampak buruknya. Nggak apa-apa nggak melakukan eksperimentasi. Kalaupun kita mau menulis kan kita tidak seperti yang tadi Kiai Faizi katakan, itu kita menulis tidak harus jadi penulis. Kita menulis puisi tidak harus menjadi seorang penyair. Jadi tidak apa-apa. Hanya saja, ini ada hanyanya, kalau kita ikut lomba itu yang nanti kalah itu saja sih. Kecuali kalau hanya sebagai ikut lomba hanya untuk jadi penggembira itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau menang, biasanya para juri salah satu kriterianya adalah eksperimentasi bentuk itu. Apakah bentuknya itu ada kebaruan, ada inovasi itu. Tetapi kalau hanya untuk menulis biasa, hanya untuk kepuasan pribadi, apa harus pusing mikirin jumpalitan misalnya, mikirin bentuk, tidak masalah saya kira, meskipun tidak ada eksperimentasi bentuk itu sendiri. Para sastrawan dunia itu melakukan eksperimentasi bentuk seperti yang sudah tadi saya katakan, karena bentuk lama itu sudah tidak memadai lagi untuk mengekspresikan isi pikirannya. Itu saja. Kayak misalnya begini, kenapa misalnya para sastrawan angkatan 2000, kalau misalnya Febrian pernah membaca buku angkatan 2000 dalam sastra Indonesia itu disusun oleh Kori Layung Rampan, itu misalnya para cerpenis di situ banyak menggunakan metafora dan sebagainya, banyak menggunakan hal-hal yang simbolik dan sebagainya di angkatan tersebut. Itu karena kalau misalnya para cerpenis itu mengungkapkan kritiknya secara lugas, itu akan berbahaya, karena pada saat itu pemerintahan kita kan pemerintahan tangan besi. Akhirnya mereka mencari cara, akhirnya mereka bereksperimen dengan cara menyembunyikan kritik itu melalui simbol, bikin cerita-cerita yang surreal dan sebagainya. Itu jadi tujuannya misalnya satu, tujuan kepuasan artistik, dan yang kedua tujuannya tujuan politik, tujuannya politis. Kayak misalnya di Amerika Latin juga
Kenapa realisme magis dipakai? Itu juga sebenarnya untuk menyembunyikan kritik para sastrawan terhadap pemerintah-pemerintah yang otoriter, presiden-presiden otoriter yang komunis pada saat itu. Itu oleh karena itu mereka harus mencari cara bagaimana cara mengkritik tetapi cukup aman untuk disampaikan. Itu melalui rekayasa bentuk tadi akhirnya. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah terhadap santri atau siapa mengajak untuk bereksperimentasi untuk ini untuk itu, enggak. Jadi yang saya lakukan di rumah itu hanya menciptakan iklim. Mereka kalau mau langkah lanjutnya ya mereka biar berkreativitas di luar dengan komunitasnya. Gimana caranya saya santri itu punya iklim belajar. Itu intinya. Jadi kalau sudah iklim belajar terbentuk, dengan demikian dia akan merasakan belajar itu bukan menjadi sesuatu yang memberatkan. Puncaknya akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan, setelah itu akan menjadi sesuatu yang mengasyikkan. Nah, untuk mencapai yang mengasyikkan ini ya agak berat memang. Tapi untuk mengantarkan santri ke level yang dibutuhkan itu masih bisa. Yang berat itu mau mengantarkan santri atau siapapun ke level mengasyikkan. Jadi dia asyik belajar. Saya enggak, ayo kamu bikin ini, enggak pernah saya, karena bidang saya bukan bidang itu. Jadi hanya membuat iklim gimana caranya orang itu butuh belajar, butuh mengetahui apa yang dia ingin ketahui, ya dia pelajari ini. Jadi bukan ayo baca, ayo rajin, enggak, saya enggak nyuruh rajin baca. Kamu ingin tahu apa? Oh itu begini, kamu caranya begini. Kamu belajar ini. Kalau kamu ingin tahu, ingin mengekspresikan gambaran laut di sore hari, ya kamu harus kumpulkan. Jadi ayo, yang penting kamu baca enggak. Gini deh contohnya. Itu namanya teori indeks ya. Kamu ingin tahu suasana laut di sore hari, kamu kan nggak pernah tahu kan, rumahmu jauh dari laut dan kamu nggak pernah pergi ke laut di sore hari. Maka caranya kamu harus kumpulkan apapun yang ada hubungannya dengan laut di sore hari. Matahari terbenam, horizon, burung camar, nelayan yang baru pulang, pasir, kelapa, nyior, terus ombak kecil, riak, mungkin apapun yang kamu lihat dan kamu bayangkan. Nah itu namanya indeks. Baru kamu tulis. Nanti kamu tinggal referensi aja mau kemana. Gitu. Jadi begitu cara saya mengajak mereka belajar. Jadi intinya belajar aja. Jadi ya nggak pernah kamu bikin ini cara yang baru. Soalnya saya nggak tahu. Saya nggak bisa seperti itu. Saya hanya menciptakan iklim agar mereka mau belajar. Sudah mau belajar itu udah hebat. Ya risikonya salah satunya agar saya tidak sekedar berkampanye aja, ya saya harus relakan 3 lemari buku saya dibaca anak-anak. Hilang 10 setahun nggak masalah daripada tidak hilang tapi tidak dibaca. Itu prinsip saya. Buku saya hilang 5, 10 bahkan mungkin 20, itu masih lebih baik daripada tidak hilang sama sekali tapi tidak ada yang membaca. Itu prinsip saya. Dan saya ya taruhkan kalau punya ya saya taruh, saya letakkan sama itu. Beberapa buku yang saya simpan ya saya taruh di rumah, yang boleh diakses ya saya letakkan di luar. Itu yang terus kalau saya suka jadi enggak, ini cuma kebiasaan aja Mas. Jadi kenapa saya bawa ini kebetulan gitu ya. Jadi kebetulan saja, Mas. Tidak selalu membawa buku tulis. Ini kebetulan aja tadi. Nah, ini saya punya kebiasaan gini, Mas. Kalau saya baca, ini biasanya gini. Ini contohnya. Saya kalau baca, ini kebetulan saya baru kemarin dapat ini Al-Yaumun Nabawi, sehari semalam bersama Nabi. Saya biasanya kalau bacanya gini, Mas. Ini pakai tangan kiri. Ini bikin resum. Biasanya saya baca seperti ini kalau mampu sekali duduk. Soalnya kalau berhenti itu biasanya nggak dibaca, nyampe di tengah. Kalau nggak sekali duduk ya biasanya 2 hari. Pokoknya sekali dibaca harus selesaikan.
Makanya saya resumnya pakai tangan kanan karena kalau pakai gawai kan harus pakai dua tangan. Nah, kalau begini bisa. Jadi tangan kanan pegang pulpen sambil nulis, tangan kirinya pegang ini. Jadi bisa multitasking, sekali baca sekaligus nyatet gitu. Biasanya kalau ditaruh itu malas. Nah, nulis gini. Geluh. Nah, itu biasanya. Tapi kalau dipegang gini biasanya banyak, bacanya banyak. Nah, ini saya baca pertama aja langsung 50 halaman ya, gitu kan. Jadi cepet. Jadi baca, tulis gini ya. Poin-poinnya saja. Nanti kalau ada Mas Helmi cara Maudid, sudah ada bahannya ini sudah. Cuma saya nggak melayani Mas kalau ceramah-ceramah enggak. Sudah saya coba pakai catatan, ternyata mentoknya cuma 15 menit Mas. 15 menit nggak bisa. Paling bisanya cuma sebatun kaula amul jaki, ya gitu aja. Nggak bisa gitu. Tuh ya. Jadi ini kebetulan saja. Terbawa gara-gara saya bawa ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kedua pemateri. Apa yang beliau sampaikan semoga bermanfaat untuk mahasiswa, Bapak, Ibu, semua hadirin semua. Saya rasa tidak terlalu panjang resum atau catatan-catatan dari pemateri. Bahwasannya masa depan sastra ini sangat optimis. Ya, sangat optimis sekali, yang bagaimanapun optimisnya itu artinya harus digerakkan dalam dunia bacaan dan literasi. Kalau tidak ya itu hanya sekedar ilusi. Demikian dari saya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara dan juga moderator. Baik, acara selanjutnya yakni pemberian sketsa sekaligus dokumentasi dari panitia kepada kedua pembicara. Dimohon kesediaannya kepada Bapak Helmi Prasetyo untuk menyerahkan sketsa kepada kedua pembicara. Dan diinformasikan kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena di akhir acara akan ada sesi foto bersama. Terima kasih.